Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mau memuji Allah kita yang luar biasa. Yesus, dialah kekasih jiwa setiap kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Shalom, salam permulaan yang baru bagi kita semua. Ya, doa dan harapan kami adalah setiap kita tetap ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya yang demikian luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang sedang melanda, ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia, bahkan hari-hari ini ya kabarnya sedang terjadi peningkatan yang ada di Indonesia. Tetapi saya tetap mempercayai ya bahwa perlindungan kita ada di dalam Tuhan. Tentunya kita tetap mengikuti apa yang menjadi prokes yang disarankan oleh pemerintah kita. Bukan karena kita takut, tapi karena kita ingin mentaati apa yang menjadi perintah ya yang ada di negara kita. Tetapi kita juga percaya dan beriman bahwa Tuhan itu juga yang menjadi tempat perlindungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya,
Tuhan Yesus di dalam khotbah atau pengajaran-pengajarannya seringkali menggunakan analogi atau perumpamaan-perumpamaan yang serat dengan makna. Jadi bukan sekedar perumpamaan tapi memiliki arti dan nilai-nilai yang luar biasa di dalamnya. Salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan adalah tentang garam dan terang. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu." Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang garam dan terang yang merupakan identitas kita sebagai murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ingat, Alkitab menulis bahwa kita ini adalah garam dan terang. Bukan menulis berkata menjadi garam dan terang. Jadi posisi kita sudah jelas. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita ini adalah garam, kita ini adalah terang. Ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, maka bagaimana kita mengekspresikan garam dan terang itu yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi bukan menjadi. Kalau menjadi berarti belum. Sekali lagi saya katakan kita ini sudah. Karena Alkitab berkata kita adalah garam dan terang dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan tema Jemaat Abalop Bali tahun 2021 ini memasuki permulaan yang baru dan dikuatkan oleh apa yang menjadi visi misi Jemaat Abalop secara keseluruhan. Masih ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi visi misi dari Jemaat lokal Abalop secara keseluruhan? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Dan saya pikir adalah sesuatu yang baik sekali kalau hari ini kita benar-benar bisa menyadari posisi kita ini menjadi satu posisi yang sangat penting sekali ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Yaitu kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang bagi dunia. Ada beberapa pernyataan di dalam Alkitab yang berbicara tentang garam. Beberapa yang saya tunjukkan Yang pertama garam digambarkan sebagai pupuk, yaitu tertulis di Lukas 14 ayat 34 dan 35. Garam juga bisa menunjukkan tentang sebuah tanda dari sebuah perjanjian, Bilangan 18 ayat yang ke-19 Kemudian garam juga menunjukkan tentang penghilang kuman atau antiseptik di dalam Yehezkiel 16 ayat yang ke-4. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian garam juga sebagai penyucian. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 21 Garam juga bisa menunjukkan tentang bagian dari proses ibadah, yaitu di dalam Imamat 2 ayat 13 dan Yehezkiel 43 ayat 24. Dan yang terakhir yang saya akan tunjukkan yaitu garam bisa sebagai penyedap. Tertulis di dalam Ayub 6 ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat-ayat ini nanti ketika Bapak Ibu menyelidiki atau membaca Alkitab Saudara. Saya tidak membahas proses ini, tapi hari ini saya akan melihat bagaimana ketika kita menjadi bagian di dalam proses yang harus kita ekspresikan. Ketika kita berkata bahwa saya ini adalah garam dan saya adalah terang. Kita mulai dari proses yang pertama. Ketika kita berkata
bahwa saya ini adalah garam dunia ini. Kita lihat apa yang menjadi sifat garam, ya. Saya menulis ada beberapa sifat garam. Yang pertama, garam itu meresap, ya, atau penetrating, ya, merasuki berlahan-lahan sedikit demi sedikit, namun pasti, ya. Ingat Bapak Ibu, apapun yang diolesin oleh garam, ya, maka garam itu akan meresap sedikit demi sedikit, lalu akan mempengaruhi, ya, seluruh bagian yang terkena dengan garam tersebut, ya. Sekalipun, ya, prosesnya tidak langsung, tetapi secara berlahan namun pasti, ya, satu saat nanti, ya, benda atau barang yang diolesin dengan garam tersebut pasti akan terasa asin, ya. Contoh sederhana tentunya setiap kita senang yang namanya telur asin, ya. Telur asin ketika dia digarami, ya, pertama sekali dia tidak akan pernah merasakan rasa asin itu, tetapi ketika didiamkan, ya, selama seminggu, 2 minggu, maka telur itu sekalipun dia masih terbungkus dengan kulitnya, tapi ketika dia direbus lalu dimakan, isinya akan terasa asinnya. Nah, itu hal yang luar biasa. Makanya ketika kita berkata bahwa kita ini adalah garam di tengah-tengah dunia ini, maka kita harus bisa penetrasi, ya, meresap di tengah-tengah siapapun yang bergaul dengan kita, yang berjumpa dengan kita. Secara lambat namun pasti, ya, apa yang ada di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi nilai-nilai, ya, keyakinan yang ada di dalam diri kita, itu harus bisa mempengaruhi, ya, setiap orang yang bergaul dekat dengan kita. Hal yang kedua, ya, garam itu adalah sebagai penyedap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita ini adalah garam dunia, maka kita harus bisa memberikan sensasi dan rasa yang berbeda dari apa yang diberikan dunia ini, ya. Rasa apa yang harus kita berikan? Tentunya adalah budaya dan nilai-nilai kerajaan Allah, ya. Kalau dunia mengajarkan, ya, mungkin mereka terbiasa dengan namanya benci, ya, maka kita harus bisa menunjukkan kasih. Kalau dunia menggambarkan sesuatu dengan rasa dendam, maka kita harus bisa menunjukkan yang namanya pengampunan, ya. Kalau dunia, ya, selalu berbicara tentang hal-hal yang egois tentang diri sendiri, maka kita harus bisa menunjukkan nilai-nilai tentang kerelaan untuk berkorban. Artinya tidak memikirkan diri sendiri. Kalau dunia selalu berkata, ambil sebanyak yang kamu bisa, ambil sebanyak yang kamu mau, maka kita, ya, sebagai garam yang memberi penyedap, kita harus bisa memberikan nilai bagaimana kita memberi sebanyak yang kamu mampu. Nah, ini tentunya nilai-nilai yang berbeda, yang berlawanan dengan apa yang ada di dunia. Tapi kalau engkau berkata bahwa kita adalah garam, ya, yang bisa memberikan penyedap, kita harus bisa memberikan satu sensasi yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Yang ketiga dari sifat garam ini adalah garam itu pasti bisa mengawetkan, ya. Artinya apa? Ya, garam dapat mengcounter atau menghentikan proses pembusukan. Nah, kalau kita ini adalah garam dunia ini, ya, maka kita harus bisa menghentikan proses kerusakan, kebusukan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di mana orang mungkin tidak peduli tentang namanya dosa, tidak peduli dengan namanya hukuman kekal, tidak peduli namanya tentang sesuatu, ya, yang bisa menghancurkan kehidupan mereka secara kekal. Tapi kita sebagai garam dunia, kita harus bisa mengcounter, menghentikan proses yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di tengah-tengah siapapun yang kita berjumpa dengan mereka dan bergaul dengan mereka, nyatakan bahwa proses itu harus dihentikan. Kita harus bisa mencegah. Dengan apa? Tentunya dengan sesuatu, dengan segala apa yang kita miliki, baik nilai-nilai
baik keyakinan, baik sesuatu yang sudah mempengaruhi kehidupan kita, yang kita percayai selama ini, itulah yang harus kita transfer kepada mereka, supaya mereka juga bisa mengalami hal yang sama dan mereka tidak berjalan ke dalam kebinasan atau pembusukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita ini adalah garam dunia ini, ya, maka ketiga hal tersebut, ya, harus bisa terekspresikan melalui kehidupan kita, sehingga fungsi sebagai garam itu benar-benar nyata ada di dalam diri kita. Ya, hal berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan, ya, terang yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata tadi di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, ya, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, yang pertama, kalau kita ini adalah terang, maka terang itu harus dapat dilihat. Kita coba membayangkan ketika kita ada di tengah-tengah ruangan yang gelap, ya. Mau cahaya sekecil apapun, maka itu akan terlihat dengan jelas. Tidak percaya, Bapak Ibu bisa mencoba ketika nanti ada di ruangan yang gelap, nyalakan saja sebatang korek api atau sebatang lilin yang kecil, maka terang itu akan terlihat jelas. Nah, kalau kita ini adalah terang, maka terang itu harus bisa dilihat, ya. Dalam semua aspek kehidupan kita, ya, nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah itu harus dapat dilihat dan disaksikan oleh semua orang. Seperti firman tadi berkata, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat. Apa yang mereka lihat, ya? Tentunya perbuatanmu yang baik, ya. Kita bukan hanya bicara tentang perbuatan yang baik, tetapi perbuatan yang benar, ya. Melalui apa? Perkataan kita, tingkah laku kita, ya. Kehidupan kita sehari-hari, apakah semuanya itu mencerminkan tentang nilai-nilai atau budaya kerajaan Allah, sehingga ketika orang-orang melihat, mereka mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Mereka mempermuliakan Tuhan yang kita percayai. Oleh karena apa? Oleh karena mereka melihat bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Hal yang kedua dari fungsi terang tersebut adalah harus bisa menjadi pemandu. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat contoh yang paling sederhana, ya, lampu yang ada di jalan raya, ya, kita sebut sebagai lampu lalu lintas, ya, warna merah, kuning, dan hijau, ya. Nah, itu adalah pemandu, ya. Pemandu artinya kita tahu, ya, ketika warna merah berarti kita berhenti, ketika warna hijau berarti kita jalan, ketika warna kuning, ya, artinya apa? Ada yang bilang injak gas. Tidak, warna kuning berarti hati-hati karena sedang akan menuju kepada lampu merah yang artinya berhenti, ya, sebagai pemandu, ya. Atau kalau Bapak Ibu yang sering bepergian ketika menggunakan pesawat, ya, ataupun menggunakan kapal, ya, ada tempat-tempat di jalanan, ya, lorong-lorong itu, ya, selalu ada dipasang lampu-lampu penunjuk jalan. Artinya ketika terjadi situasi darurat, maka lampu-lampu tersebut itu akan menyala, dan itu sebagai alat untuk menunjukkan jalan supaya bisa, ya, menyelamatkan diri. Nah, jika hidup kita ini adalah terang di dalam Tuhan, maka kita juga harus bisa menjadi pemandu, artinya menjadi panutan, menjadi teladan yang bisa diikuti oleh orang-orang, ya. Panutan dalam hal apa? Ya, tentunya dalam hal, ya, karakter kita, ya, yang kita miliki di dalam kehidupan kita, ya.
yang bisa kita tunjukkan, bahkan prinsip-prinsip di dalam diri kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang kita yakini, ya, yang itu bisa dilihat oleh semua orang, ya. Jadi hal sederhana saya katakan, menjadi panutan yang memiliki kekuatan moral dan keberanian, ya, memegang prinsip-prinsip kebenaran, ya. Kalau dosa, maka berkata dosa. Dan selalu memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa. Ya. Bukankah seringkali orang-orang demikian mudah untuk kompromi, ya, kepada apa yang dikatakan dosa, karena mereka memiliki prinsip, ya, ada dosa hitam dan dosa putih, ya. Sekali lagi saya katakan, yang namanya dosa tetaplah itu sebuah dosa. Tidak ada istilahnya dosa hitam dan dosa putih. Ya, firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, ya, ketika kita mau, ya, menjadi panutan, menjadi teladan untuk bisa diikuti orang-orang di dalam kehidupan kita, ya, maka kita harus memiliki keberanian, ya, untuk berkata, memiliki keberanian, ya, untuk menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran yang kita yakini, ya, di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak heran kalau kita itu selalu menjadi sorotan, menjadi penilaian orang-orang karena mereka melihat bahwa kita sebagai orang percaya selalu memiliki standar yang lebih tinggi dari orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, ya, ada tanggung jawab besar yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa kita ini adalah terang bagi dunia ini, maka kita harus bisa menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi contoh, ya, di dalam hal kebenaran yang bisa diikuti oleh semua orang. Hal berikutnya, fungsi daripada terang itu adalah menjadi tanda peringatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan tentunya tahu namanya mercusuar. Ya, mercusuar biasanya dibangun adalah di daerah-daerah pantai atau daerah-daerah laut, ya, yang berbahaya. Ya, tujuannya adalah sebagai tanda peringatan bagi setiap kapal-kapal yang lewat di lokasi tersebut. Nah, jadi setiap orang atau setiap nakhoda yang mengemudikan kapal mereka, ketika mereka melihat ada tanda mercusuar, maka mereka sudah tahu bahwa tempat tersebut, ya, berbahaya untuk dilalui oleh kapal dan mereka sedapat mungkin akan menghindari tempat itu. Karena mercusuar itu, ya, adalah sebagai tanda peringatan bagi kapal-kapal yang akan lewat. Jadi, jika kehidupan kita ini adalah terang bagi dunia ini, ya, maka kita juga menjadi tanda peringatan bagi dunia ini. Artinya apa? Artinya, ya, kita harus bisa memperingatkan akan bahaya yang akan dan sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau hari-hari ini mungkin orang tidak memperdulikan, ya, tentang dosa, ya, maka kalau kita sebagai terang dunia ini, kita harus bisa memperingatkan mereka tentang bahaya dan hukuman yang kekal, ya, yang menanti orang-orang yang tidak peduli akan Allah. Kalau dunia ini mungkin tidak mengerti betapa berbahayanya yang namanya kecanduan dengan pornografi, maka kita sebagai terang, kita harus bisa memperingatkan mereka tentang bahaya tersebut. Kalau dunia ini mungkin tidak terlalu memperdulikan tentang keutuhan rumah tangga, tentang kehidupan Bapa yang berfungsi di tengah-tengah keluarganya, tentang sesuatu atau nilai-nilai yang harus dibangun di tengah-tengah kehidupan keluarga, maka kita sebagai terang bagi dunia ini, sebagai tanda peringatan, kita harus bisa memperingatkan mereka supaya mereka tidak berjalan menuju kehancuran baik bagi kehidupan pribadi mereka maupun kehidupan keluarga mereka ataupun sesuatu yang sedang mereka bangun di dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
adalah satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita ada di dalam Kristus, ya, Tuhan telah menjadikan kita, ya, sebagai kepercayaan untuk bagaimana kita mengekspresikan bahwa kita ini adalah garam, bahwa kita ini adalah terang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, dahulu ketika kita hidup di dalam kesia-siaan, ketika kita hidup di dalam ketidakpedulian ya akan dosa atau kejahatan, ya, kita sedang ada di dalam kegelapan. Tetapi ya, firman Tuhan berkata, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Allah berkata dengan jelas, ya, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang, lihat, ini membuktikan kalau kita hidup di dalam terang, maka ia akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan itu harus menjadi bagian yang ada di dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam memasuki permulaan yang baru di dalam kehidupan kita sebagai jemaat maupun sebagai pribadi. Kalau hari ini kita menyadari bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia ini, lalu dikaitkan dengan apa yang menjadi visi daripada jemaat Abalov, yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, berarti sudah waktunya sekarang itu gereja itu harus datang kepada orang-orang. Ya, kita ini sebagai orang percaya harus lebih banyak pergi, ya, datang kepada orang-orang. Ya, bukan lagi zamannya itu untuk membawa, ya, menarik orang datang ke gereja, ke gedung gereja. Hadirilah, banjirilah, penuhilah, ya. Tidak, ya. Sekarang gereja yang harus datang kepada orang-orang supaya mereka bisa menggarami dan supaya mereka bisa menerangi, ya. Bukan lagi waktunya kita sebagai gereja Tuhan hanya kumpul-kumpul terus, ya. Ingat, garam ketemu garam, ya, asin ketemu asin, ya. Tambah asin, keasinan darah tinggi. Makanya selalu konflik terjadi dalam gereja karena orang-orang tidak mau keluar dan pergi, ya. Kemudian terang ketemu terang akan menjadi silau, ya. Makanya gereja harus pergi keluar, ya, untuk bisa menerangi kegelapan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika kita keluar, ketika kita pergi, ketika kita bisa menunjukkan, mengekspresikan garam dan terang yang ada di dalam kehidupan kita, di saat-saat seperti itulah kita akan melihat akan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita, ya, ketika kita mulai melakukan proses itu. Makanya ke depan, ya, di dalam proses ibadah kita lebih banyak akan berbicara tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Bicara tentang pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, ketika kita melayani orang-orang, ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain, dan pengalaman-pengalaman ini akan bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkannya. Jadi bukan lagi hanya berbicara tentang informasi tentang Tuhan atau pengetahuan tentang Tuhan yang selama ini mungkin banyak dibicarakan, mungkin banyak dibagikan. Ingat, pengalaman akan berbicara lebih kuat dibandingkan hanya sekedar informasi atau pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya ulangin lagi, ya, kalau kita ini adalah garam, maka garam itu harus bisa meresap, ya, artinya penetrasi ke dalam seluruh aspek kehidupan. Kedua, garam itu harus bisa menjadi penyedap atau memberikan sensasi yang berbeda, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Yang ketiga, garam itu, ya, menjadi pengawet. Artinya apa? Dapat mengcounter atau menghentikan proses pembusukan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini.
Kemudian kalau kita berbicara tentang hidup kita adalah terang, maka terang itu harus bisa dilihat oleh semua orang. Melalui perbuatan kita, karakter kita, perkataan kita, sikap hidup kita, supaya orang-orang bisa mempermuliakan Allah yang kita sembah. Kemudian terang itu harus bisa menjadi pemandu, ya. Artinya kita harus bisa menjadi panutan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, terang itu harus bisa menjadi tanda peringatan, ya, memperingatkan akan bahaya-bahaya yang sedang terjadi, ya, di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan satu kepercayaan, tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kita. Dia menyatakan bahwa kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang di tengah-tengah dunia ini, maka sudah waktunya lah sekarang kita mengekspresikan garam, ya, dan terang yang ada di dalam hidup kita. Tetap semangat, ya, tetap antusias, jangan pernah menjadi takut atau menjadi lemah, sebab Tuhan adalah kekuatan kita untuk menjadikan kita tetap menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.